Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung, yang didampingi oleh seorang ratu cantik yang bernama Dwi Ayu. Mereka mempunyai dua orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari, yang tak kalah cantik dari ibunya. Keduanya berjalan-jalan di hutan dekat kerajaan tanpa dikawal oleh pengawal kerajaan. Di tengah jalan ternyata sesuatu yang buruk terjadi pada Prabu Tapa Agung. Tenang sekali suasana di tempat ini. Benar, di sini lebih tenang daripada di kerajaan. Aduh, raja, tolong. Syukurlah ada orang yang mendengar. Seorang nenek yang tengah mencari kayu bakar datang. Ia menawarkan untuk mengobati Prabu Tapa Agung di rumahnya. Jadi baginya terkena seperti ini. Ini saya akan tempelkan, lalu luka baginda akan cepat mengering. Terima kasih ya Nek, kalau tidak ada Nenek, kami tidak tahu harus berbuat apa. Hari demi hari berlalu sejak kejadian Baginda Raja terjatuh di hutan. Kesehatannya mulai menurun. Ia sering batuk dan tidak berselera makan. Ini saatnya aku pergi. Yang seperti itu baginya. Tidak istriku, aku sudah tua. Mungkin aku harus memberikan nafkahku kepada Purbasari. Apa? Ayah mau menggantikanku dengan Purbasari yang bodoh itu? Aku ini anak sulung ayah, seharusnya ayah lebih memilih daripada Purbasari. Ya ayahanda, seharusnya Purbararang lah yang menjadi penerusmu. Tidak, Purbasari sudah bulat. Kalian tidak lihat seperti apa keadaan Baginda. Tinggalkan ruangan ini sekarang. Tapi Bunda, tinggalkan ruangan ini Purbararang sekarang. beserta tunangannya Indrajaya merasa kesal karena keputusan Prabu Tapa Agung yang menurut mereka tidak adil. Hal tersebut menyelunut kemarahan di antara keduanya. Setelah berpikir panjang, Purbararang menemukan sebuah rencana untuk mengembalikannya ke posisi yang ia Aku ingin inginkan. berbicara denganmu sekarang juga. Kenapa? Kau tahu apa yang dilakukan ayahanda kepadaku? Kau tahu nih? Kenapa? Kenapa, ayah? Kenapa? Seharusnya dia memilihku untuk mewarisi semua tahta kerajaan. Karena aku adalah anak sulung, asal kau tahu nih. Kenapa dia memilih untuk Purbasari yang bodoh itu? Itu permasalahan kecil. Kau tahu kan tidak ada yang bisa tidak kulakukan. Tapi kamu tahu aku juga punya harga. Kamu meremehkanku nih. Kamu nggak tahu aku adalah anak putri raja penguasa di sini. Aku adalah Purbararang. Kamu jangan main macam-macam denganku. Baiklah, tunggu saja nanti. Selang beberapa hari, Nini si penyihir berusaha untuk menyelinap ke dalam kamar Purbasari. Saat ia berhasil, Nini langsung melancarkan rencananya untuk mencelakai Purbasari, yaitu dengan menumpahkan bubuk racun di kasur Purbasari. Keesokan harinya, kerajaan dihebohkan oleh Putri Purbasari yang tak lagi berparas cantik. Kulit tangan, kaki, bahkan wajahnya penuh dengan totol-totol Apa hitam. yang terjadi? Saya tidak tahu Baginda Raja. Kok tiba kulit seperti ini? Loh, apa ini? Oh, ternyata si buruk sultan. Ayahanda, apakah ayahanda yakin akan memberikan tahta kerajaan ini kepada orang terkutuk ini? Ayahanda, tidak ada apa-apa. Sudah tahu diriku. Ayahanda, kalian mengeluhkan ketakutanmu memilih Purbasari sebagai pewaris. Gimana nih Baginda? Apa yang terjadi pada anakku? Benar ayahanda, ini akan membuat rakyat kita semua kecewa. Biar putriku, Dayang bawakan Tuan Putri Purbasari ke tempat pengasihan. Apa? Ayahanda, jangan sih aku. Aku dari kamu, ceritaku. Ayahanda, Jangan menangis putriku, kau akan kembali ke istana setelah kau sembuh. Dayang, bawakan putri ke tempat pengasihan. Baginda, anak-anak.
Purbasari dan Dayangnya pergi dari istana menuju hutan tempat pengasingan. Dayang begitu berat melepaskan Purbasari, namun titah raja mengharuskan mengantar Purbasari ke tempat itu. Lama setelah mereka berjalan-jalan, akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk di tengah hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Sejak saat itu, Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung pergi ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Paginya, Purbasari mendapatinya. Tuan Putri, majulah ke telaga ini. Bagaimana bisa bisa? Jika Tuan Putri ingin menjelaskan keputusan Tuan Putri, maka Tuan Putri harus maju ke telaga ini. Walau ragu, akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik sekali. Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Semua orang terkejut, ada yang terkejut bahagia dan ada yang terkejut kesal. Wei Raja, Wei Ratu. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berteriak seperti itu? Purbasari telah kembali. Apa yang terjadi dengan kamu sampai kamu bisa kembali lagi seperti ini? Tuan Putri! Akhirnya Tuan Putri datang. Syukurlah kamu bisa kembali dengan cepat. Apa Tuan Putri tidak apa-apa? Iya Dayang, aku baik saja. Itu semua berkat Lutung Kasarung. Terlalu saja kalian bisanya. Purbasari, akhirnya kamu pulang. Purbasari menyanggupi tantangan dari kakaknya, Purbarara. Aku adalah tunangannya Purbarara. Aku adalah pria tertampan di dunia. Aku adalah tunangannya Purbasari. Apa? Lutung. Lutung Kasarung tiba-tiba bersemedi. Ia berdoa agar dirinya dapat menjadi tandingan Indrajaya, dan dapat disangka-sangka Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pria tampan, bahkan lebih tampan daripada Indrajaya. Lutung Kasarung pun melonjak-lonjak seakan memenangkan Purbasari. Bagaimana sekarang Kakanda? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membuat tahta ini turun kepadaku. Racuni saja raja itu. Tidak Kakanda, aku tidak setuju dengan pendapat itu. Adinda, bagaimanapun aku akan menemukan cara supaya bisa menggantikan tahtanya dia kepadaku. Tapi Kakanda, aku akan menemukan cara itu dan memanggil nenek sihir. Kamu percaya saja kepadaku. Baiklah, aku akan percaya kepadamu. Ampun Baginda dan Putri. Kau lagi ternyata. Jadi nenek sihir, bagaimana rencanamu untuk meracuni raja itu? Itu sangat mudah, tinggal beri rumput dan dedaunan liar. Itu bisa pelan-pelan menurunkan kesehatan raja. Apa kau yakin? Yakin, Tuan. Oke, aku akan serahkan semuanya padamu. Terima kasih. Duh, udah. Dengan kata rayu saat padamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya.